Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Benatul Hasanah dan juga rekan-rekan saya kelompok 1, yaitu ada Anis Wahidah, Abdul Aziz, dan juga Ngatijen. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami, yaitu yang berjudul Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT Kimia Farma Tbk. Pendahuluan. PT Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, perseroan ini telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Alasan kami mengangkat kasus ini karena adanya penggelembungan laba bersih pada laporan keuangan PT Kimia Farma pada tahun 2001 dan kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Relevansi dengan kajian keuangan yaitu kesalahan dalam penyajian dalam laporan keuangan atau kesalahan penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan-kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2001. Sumber informasi yang digunakan. Kami menggunakan sumber informasi dengan memanfaatkan data-data maupun kajian yang telah di internet. Deskripsi Kasus PT Kimia Farma ini bermula dari ditemukannya beberapa hal sebagai berikut dalam rangka restrukturasi PT Kimia Farma Tbk, PT KAEF. Saudara Ludovicus Sensi selaku partner dari KAPHTM yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT KAEF untuk masa 5 bulan yang berakhir pada 31 Mei 2002 menemukan dan melaporkan adanya kesalahan penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan-kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian koran yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan atau menghentikan proses divestasi saham milik pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2002. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, disimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAEF. Atas pelanggaran tersebut, maka Bapepam menjatuhkan sanksi denda terhadap PT Kimia Farma Tbk, Direksi Lama PT Kimia Farma Tbk periode 1998 sampai Juni 2002. Dan pihak auditor PT Kimia Farma Tbk. Saya Ngatijen akan melanjutkan slide yang ketiga, analisis kasus. Awalnya audit pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan beberapa menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstated persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Pada unit pedagang besar farmasi berupa overstated persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar 10,7 miliar.
Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui Direktur Produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan. Keterkaitan dengan manajemen terhadap skandal PT Kimia Farma, mantan direksi PT Kimia Farma telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan laba bersih yang tersedia. Di dalam Posarmadal, kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut antara lain kesalahan pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja atau memang sengaja diniatkan. Tapi bagaimanapun pelanggarannya tetap ada. Karena laporan keuangan itu telah dipakai investor untuk bertransaksi. Seperti diketahui, perusahaan farmasi itu sampai melansir laba bersih sebesar 132 miliar dalam laporan keuangan tahun buku 2001. Namun, Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham mayoritas mengetahui adanya ketidakberesan laporan keuangan tersebut. Sehingga meminta angkutan publik Kimia Farma yaitu Hans Tuanakota dan Mustafa menyajikan kembali laporan keuangan Kimia Farma 2001. HTM sendiri telah mengoreksi laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001 menjadi 99 miliar. Koreksi ini dalam bentuk penyajian kembali laporan keuangan itu telah disepakati para pemegang saham Kimia Farma dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Dalam rapat tersebut, akhirnya pemegang saham Kimia Farma secara aklamasi menyetujui tidak memakai lagi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan dari kasus manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk berupa kecurangan yang dilakukan oleh seorang akuntan, di mana akuntan tersebut telah melanggar etika profesi. Tercatat pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan laba bersih senilai 132 miliar yang dimana laporan keuangan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Tetapi Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa nilai laporan atau nilai laba rugi tersebut terlalu tinggi dan jelas mengandung adanya unsur kecurangan. Kedua, akuntan tersebut juga tidak memiliki rasa tanggung jawab akan profesinya sebagai seorang akuntan sehingga berani melakukan kecurangan tersebut. Kemudian saran dari kelompok kami yang pertama yaitu sebaiknya proses laporan keuangan selalu dikontrol, dilakukan pemeriksaan serta evaluasi setiap bulannya. Dan yang kedua, pemerintah memperbaiki kinerja perusahaan dan selalu melakukan monitoring pada setiap orang di dalam perusahaan agar tidak ada celah lagi untuk melakukan kecurangan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang masih bingung atau ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.